aku bawa kabar gembira. Setelah bertahun-tahun suamiku Marsio renewin kita untuk stay di Indonesia, akhirnya tahun ini dia berhasil dapat kitab. Cie. Ya, di tahun 2022 ini Marsio berhasil bikin kitab. Dan kitab ini kita bikin sendiri tanpa agen. Di video ini aku bakal kasih tahu 2 tahapan. Yang pertama adalah apa aja persyaratan untuk membuat kitab, dan yang kedua adalah proses pembuatan kitab sendiri dari awal sampai akhir, dimana akhirnya kitabnya berhasil kita terima dengan selamat. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan pembuatan kitab ini. Yang pertama, pembuatan kitab ini dilakukan setelah aku dan Marsio menikah selama 3 tahun. Yang kedua, pembuatan kitab ini dilakukan dari bulan Februari dan selesai di bulan Mei. Jadi kurang lebih 3 bulan ya. Sebenarnya persyaratannya sendiri tidak terlalu susah, cuma memang pembuatan kitab ini memakan waktu, terutama jika dibandingkan dengan kitas yang pembuatannya cukup cepat. Oke, apa saja persyaratan pembuatan kitab ini? Yang pertama, sama seperti dengan kitas, yang diperlukan adalah surat permohonan. Yang kedua adalah surat permintaan dan jaminan dari penjamin. Yang ketiga, surat kuasa bermaterai. Yang keempat, daftar riwayat hidup atau CV. Jadi keempat surat ini sebenarnya tidak usah kalian bingung bagaimana formatnya, karena pihak imigrasi sendiri sudah memberikan contohnya. Misalkan kalian bingung, kalian bisa kontak pihak imigrasi untuk memberikan format pembuatan surat-surat tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah kopi paspor yang memuat identitas orang asing, termasuk dengan kopi masuk visa dan juga izin tinggal. Yang keenam adalah kopi KTP dan KK penjamin. Nah, terkait dengan poin ini aku mau kasih info. Sponsor kitab Marsio adalah aku sendiri sebagai istri, tetapi KTP-ku adalah KTP Buleleng, bukan KTP Badung di mana kami berdomisili saat ini. Tetapi hal tersebut ternyata bisa dilakukan. Yang penting aku sebagai sponsor menyiapkan surat domisili yang menyatakan bahwa aku memang bertempat tinggal di alamat yang sama dengan suamiku. Selanjutnya yang ketujuh adalah formulir permohonan Perdim 24, 25, dan 27. Formulir ini bisa dengan mudah didapatkan di kantor imigrasi. Tinggal minta ke petugasnya. Selanjutnya adalah kopi SKTT atau surat keterangan tempat tinggal. Lalu yang kesembilan adalah kopi kitab dan juga KTP WNA, tetapi yang ini khusus untuk permohonan kitab perpanjangan karena ini pertama kali bagi Marsio untuk membuat kitab, jadi yang ini bisa dianulir. Yang 10 adalah pernyataan integrasi. Untuk surat pernyataan integrasi ini sendiri sudah kita dapatkan dari imigrasi, jadi ini nggak usah susah-susah. Selain dengan syarat-syarat di atas, ada juga syarat tambahan untuk aku dan Marsio. Yang pertama, kita Marsio sebelumnya ada di alamat yang lain, jadi tempat tinggal kita saat pertama kali tiba di Bali. Karena berbeda dengan tempat tinggal kita saat ini, jadi harus ada surat mutasi alamat. Itu bisa dilakukan di imigrasi, intinya menyatakan bahwa suamiku Marsio sudah pindah alamat, tidak lagi di alamat yang dulu, di alamat kitas yang dulu, tetapi sudah di alamat yang lain. Dan untuk kitab saat ini kami ingin menggunakan alamat yang ini. Dan yang kedua, kami juga menyiapkan surat domisili untuk Marsio di alamat kami tinggal saat ini. Jadi setelah semua persyaratan udah aku kumpulin, akhirnya di tanggal 10 Februari aku dan Marsio ke kantor imigrasi dan mengajukan permohonan tersebut.
Kita tinggal datang dan tanya dengan customer service-nya, dan nanti akan ditunjukkan ke loket mana harus mengajukan permohonan tersebut. Nah, oleh petugas selanjutnya dicek, dan setelah dinyatakan lengkap tidak ada masalah, petugas mengatakan akan mengirimkan bill untuk pembayaran kitab ini melalui WhatsApp. Jadi proses pengajuan permohonan dan pengecekan data ini sendiri memakan waktu yang tidak lama, karena selanjutnya aku balik pulang dan aku terima WhatsApp terkait dengan pembayaran kitab yang harus segera diselesaikan. Jadi untuk pembuatan kitab ini pembayarannya adalah sebesar 6.750.000. Pembayaran ini sendiri adalah biaya alih status ITAS ke ITAP untuk 5 tahun dan juga multiple entry permit. Jadi selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu Marsio bisa keluar luar negeri dan masuk ke Indonesia beberapa kali. Oke, jadi biayanya adalah 6.750.000. Di hari yang sama pun aku langsung mengirimkan mentransfer uang tersebut ke rekening yang diminta. Jadi proses pengajuan dan pembayaran untuk kitab ini dilakukan di tanggal 10 Februari. Selanjutnya di tanggal 7 Maret aku dan Marsio dapat visit dari petugas imigrasi. Visit ini sendiri memang merupakan bagian dari proses pembuatan kitab. Oleh petugas imigrasi, aku dan Marsio diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tinggalnya Marsio di Indonesia dan juga mengenai pernikahan kami dari awal ketemu dan juga jadi ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh petugas imigrasi ke kami, aku sendiri lupa banyak. Nah, saat visit petugas imigrasi mengatakan ada beberapa dokumen yang perlu kami lengkapi. Yang pertama adalah aku diminta untuk mengirimkan foto-foto pernikahan kami, karena pernikahan kami dilakukan di Hong Kong dan juga di Bali. Foto-foto itu pun harus dikirimkan sebagai bukti. Yang kedua adalah sertifikat rumah, karena rumah adalah milik pribadi, jadi itu juga harus dilengkapi. Yang ketiga adalah surat keabsahan pernikahan dari catatan sipil. Jadi ceritanya gini, imigrasi itu perlu catatan sipil untuk merespon bahwa pernikahanku dengan Marsio memang sudah tercatat di kantor catatan sipil Buleleng. Jadi sebelumnya aku sudah info ya KTP ku Buleleng, sehingga pernikahan kami pun dicatat di kantor catatan sipil Buleleng. Nah, setelah petugas ini balik, aku pun langsung menghubungi catatan sipil Buleleng dan meminta surat keabsahan pernikahan tersebut. Dan oleh pihak catatan sipil memberikan surat yang menyatakan bahwa pernikahanku dan Marsio memang sudah tercatat di kantor catatan sipil Buleleng. Nah, proses selanjutnya di tanggal 13 April 2022, jadi kurang lebih 1 bulan setelah ada petugas imigrasi yang visit, Marsio diminta untuk datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan data biometrik dan juga foto. Ini juga kita tinggal datang, memberikan bukti pembayaran, dan Marsio diambil fotonya. Ini cukup singkat, 15 menit, dan selanjutnya kami pulang. Nah, setelah menunggu, akhirnya di tanggal 24 Mei 2022 kami mendapat informasi dari pihak imigrasi bahwa kitab Marsio sudah jadi. Yeay! Dan sudah bisa diambil di kantor imigrasi Ngurah Rai. Akhirnya kami datang ke sana dan juga paspornya dikembalikan dan juga kitabnya juga dikembalikan. Aku lumayan terkejut. Aku lumayan surprise karena sebelumnya aku kira kitabnya sama seperti kitas, jadi bentuk kertas. Ternyata enggak, yang sekarang bentuknya memang seperti kartu KTP, tapi warnanya hijau. Aku pribadi suka karena lebih gampang ditaruh ke dompet. Dan oleh pihak imigrasi juga diberikan print out kitab tersebut yang sudah dilegalisir imigrasi. Fungsinya adalah untuk nanti Marsio membuat KTP elektronik.
Oke, akhirnya kitabnya sudah jadi yang memakan waktu 3 bulan dan juga biaya yang dikeluarkan sebesar 6.750.000. Tidak ada biaya tambahan lain karena kita urus sendiri, tidak pakai agen. Selanjutnya proses yang dilakukan adalah pembuatan KK dan juga KTP elektronik untuk Mas Yu. Mungkin nanti kita bakal bikin videonya gimana caranya bikin KTP elektronik ini. Tapi untuk sekarang segitu dulu ya guys. Mudah-mudahan video ini membantu kalian. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen atau hubungi sosial mediaku. Oke, thank you very much for watching. Bye bye.